Oke, sekarang kita lanjut ke jurus yang keempat. Sebetulnya ada 7 jurus di jurus BK Hebat ya. Tapi karena waktu kita terbatas, nah untuk jurus-jurus yang lainnya nanti kita klasikal di kelas ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jurus yang keempat. Apa itu jurus yang keempat? Jaga konsistensi. Ya, jaga konsistensi. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengaktifkan atau untuk mengaktifasi tombol motivasi. Ya. Nah, siap? Siap. Oke. Ada yang ngantuk? Oke. Terima kasih untuk semangatnya anak-anak Ibu, luar biasa memang SMK 5 ya. Oke. Next Ibu. Nah, kita masuk ke diagnosis masalah. Nah, rata-rata siswa SMK 5 mengalami apa? Prokrastinasi. Ya. Apa itu prokrastinasi? Menunda-nunda. Remedial yang harusnya batas waktunya sampai 22 Agustus, ada yang sampai hari ini belum selesai, belum tuntas remedialnya, kan? Nah, ada yang dikasih tugas untuk hafalan conversation sampai sudah 1 bulan lebih tidak juga setor hafalan. Tugas catatan melengkapi, padahal cuma 2 lembar, tapi 2 bulan tidak selesai. Ketawa ya, yang merasa oke, diam-diam aja, cukup kita-kita aja yang tahu. Ya. Nah, bagaimana agar semua itu bisa kita hapuskan kebiasaan-kebiasaan yang negatif? Kita belajar di jurus 4 ya. Jaga konsistensi. Jangan semangatnya cuma menggebu di awal, cuma dilakukan sekali, habis itu nggak ada lagi, melempem sampai menghilang. Ya, nah bagaimana kita cara menjaganya? Oke. Nah, kenapa kita selalu menunda? Malas. Terus apa lagi? Mager. Apa lagi? Capek. Apa lagi? Sibuk, ngantuk. Yakin cuma itu jawabannya? Kenapa menunda? Rebahan? Ya, main gadget. Ya kan? Main gadget dulu lah bentar sambil rebahan, nggak taunya sampai 4 jam, 5 jam, sampai jam 1 malam belum tidur. Apa yang dibuka di gadgetnya? Yang di scroll apa? TikTok. Apa lagi? ML. Apa lagi? MF. Apa? FF. Oh, FF. Ya, ada bocah FF. Terus apa lagi? Roblox. Ada lagi? Nonton anime, nonton drakor, nonton dracin. Terus apa lagi? Ya, ini banyak terjadi saat ini yang Ibu temukan. Nonton bola, iya. Bola padahal nonton ya kan? Ya, nonton bola Bu, padahal nonton tuh ya. Nah, kemudian oke. Nah, ya oke. Hai. Udah ya, membahas tontonannya cukup. Ibu udah tahu kalian nonton apa ya. Oke. Nah, anak-anak Ibu di sini ada nggak yang pernah bilang, oh nanti aja lah ngerjakan tugasnya, bentar lagi deh,
5 menit lagi deh. Tunggulah nyekrol TikTok dulu 5 menit, 10 menit, atau bentar lah lihat status kawan, lihat story IG, story WA. 15 menit. Nggak taunya akhirnya sampai udah ngantuk, nggak jadi ngerjain tugasnya. Ada? Siapa? Iya, tenang, jangan khawatir. Kalian tidak sendirian, banyak yang seperti itu. Iya nggak? Iya. Nah, di sini ya, aduh maaf. Nah, di sini kita akan belajar mengaktifasi tombol-tombol yang bisa mematikan godaan-godaan untuk menunda hal-hal yang positif, ya. Nah, ini jurus 4 ini merupakan tools atau alat, ya, untuk mematikan tombol tunda. Nah, bisa dipahami? Ya, siap? Nah, oke, ini kita akan coba merefleksi, ya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan tulis 3 hal yang sering kamu tunda. Tulis di bukunya. 3 hal yang sering kamu tunda. Ya, silakan keluarkan bukunya dan penanya. Tulis 3 hal. Ya, tulis 3 hal yang sering kamu tunda. Ya, apa yang sering ditunda? Misalkan tugas-tugas sekolah, menunda-nunda sholat, menunda-nunda ibadah, ya, menunda bersihkan kamar, sampai kamarnya udah acak-acakan berantakan. Ya, mandi ditunda-tunda, nanti bentar lagi sampai nggak mandi. Udah gitu besoknya berangkat sekolah kesiangan lagi, nyampe sekolah aduh masih belekan. Ya, silakan ditulis ya 3. Ada yang sudah? Mana bang? Mana tulisannya? Mana tulisannya? Mana pena dia? Ini pena ibu tapi nanti balikin ya. Ya, tulis dulu. Mana tulisannya? Tiga hal yang sering kamu tunda. Oke, sudah bagian sini sudah? Sudah. Boleh dibacakan? Jangan Bu, malu Bu, cukup saya yang tahu. Ya, simpan. Cukup kalian yang tahu apa 3 hal yang sering kamu tunda. Mana tulisannya? Bang, mana tulisannya? Udah, oke. Mana lagi? Oke, good. Nih, mana lagi? Baru 1. Mana lagi? 3 ya? 3 hal. Ini sudah semua? Oke, good. Ya, ada kebanyakan sering nunda belajar, nunda mandi, nunda ngerjain tugas, nunda sholat, disuruh orang tua bilang nanti mah, bentar mah, bentar lagi mah, sabar mah, sampai nggak dikerjakan. Mana ini?
Sudah belum? Oke, Bang udah belum? Mana? Oke. Ya, oke. Sudah dilihat? Tuh, ya. Prokrastinasi bukan malas, tapi kesulitan mengatur emosi, ya. Kesulitan mengatur emosi, bukan mengatur waktu. Sebetulnya Anda bisa mengatur waktu? Bisa tidak? Ya, tapi kesulitan untuk mengatur emosi ketika menganggap ada tugas yang besar menurut Anda, padahal tugas itu sebenarnya kecil, ya enggak? Mengerjakan tugas sekolah PR besar atau kecil? Kecil. Ya, merapikan tempat tidur tugas besar atau kecil? Tapi Anda membangun mindset bahwa itu tugas yang sangat besar. Ya. Jadi apa di situ? Prokrastinasi bukan malas, tapi kesulitan mengatur emosi ketika menganggap ada tugas besar, ya. Nah, jadi solusinya bukan motivasi besar yang kamu butuh, tapi sistem dan kebiasaan kecil. Nah, dilakukan kebiasaan secara terus menerus. Kalau kebiasaan menunda, maka Anda akan terus menunda. Ya. Ada yang mau kasih pendapat? Ini Abang. Belum selesai? Oh. Ya, oke. Silakan dilanjut dulu yang belum selesai. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah ya? Sudah semuaan? Oke, ya. Jadi prokrastinasi adalah apa? Dibaca di depan. Prokrastinasi bukan malas, tapi kesulitan mengatur emosi, ya. Bukan kesulitan mengatur waktu. Ya, nah, apa solusinya? Apa solusinya? Nah, ada yang tahu? Tuh dibaca depan. Bukan motivasi besar yang kamu butuh, tapi sistem dan kebiasaan kecil. Nah, jadi solusinya itu jangan fokus pada motivasi besar yang datang sekali, ya. Jangan fokus pada motivasi besar yang datang sekali. Tapi fokus pada sistem dan kebiasaan kecil. Karena segala sesuatu itu dibangun dari kebiasaan. Kalau terbiasa menunda, ya akan menunda. Kalau terbiasa meninggalkan sholat, ya akan meninggalkan sholat. Kalau terbiasa bangun tidur langsung bangun tidur langsung ke kamar mandi, langsung meninggalkan ke kamar mandi aja udah buru-buru, bangun tidurnya kesiangan, ya. Akhirnya tempat tidur nggak dirapikan, handuk dilempar begitu saja, maka itu akan menjadi habit, kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk diubah kalau tidak ada niat. Mau mengubah tidak? Mau. Oke, next Ibu. Nah, ini ada kunci kekuatan, ya. Jadi filosofinya adalah, ya, lakukan perubahan setiap harinya, ya. Nah,
ketika kita 1% lebih baik setiap harinya, nah, maka kita akan maju 1% setiap hari. Bukan menjadi dalam setahun bukan menjadi 360%. Ya, kalau maju 1% setiap hari, maju lebih baik, setahun bakalan 360% nggak? Iya, seharinya 1%. Bakalan 365%? Tidak. Ya, tidak. Kenapa begitu? Karena hanya 1%. Bukan 100% setiap harinya. Nah, jadi begini ya. Kalau kita maju 1% setiap harinya, nah, selama 1 tahun kalian akan kalau 360 hari bukan berarti jadi 365%, ya. Bukan berarti 365% lebih baik. Nah, tapi kalian akan jadi 37 kali lebih baik. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena perbaikan kecil itu akan menumpuk atau menjadi compounding, ya. Nah, sebaliknya, kalau kalian melakukan 1% atau sebaliknya ya, kebiasaan-kebiasaan buruk, nah, maka itu bisa menjadi 0. Nah, bisa dipahami sampai situ? Oke. Nah, oke. Konsistensi itu mengalahkan kesempurnaan dan intensitas. Makanya penting kita untuk bersikap konsisten, ya. Jadi tidak perlu menggebu-gebu hanya untuk 1 kali saja. Ada motivasi besar tapi dilakukan 1 kali, ya. Sedikit-sedikit tapi setiap hari, ya. Oke, next Ibu. Nah, sekarang teknik 1, membangun kebiasaan positif. Bagaimana caranya membangun kebiasaan positif? Tuh, yang pertama apa katanya? Ya, kita ada 2 teknik untuk membangun kebiasaan positif, ya. Yang pertama, buat kebiasaan positif itu mudah dan jelas. Nah, tuh. Buat kebiasaan itu jelas. Nah, bagaimana? Tetapkan waktu dan tempat spesifik. Contohnya begini. Saya mau belajar. Jangan hanya mengatakan saya mau belajar, tapi harus spesifik. Saya nanti malam jam 8 selama 15 menit akan belajar rumus matematika. Ya, jadi spesifik tempat, waktu, di mana belajarnya? Di kamar misalkan, di meja belajar, atau di ruang tengah, di meja makan. Jadi harus spesifik dan jelas. Jangan cuma nanti saya mau belajar, tapi nggak tahu belajarnya kapan. Cuma mau belajar doang. Tapi harus ditentukan dengan jelas kapan, di mana, berapa lama, apa yang akan dipelajari. Itu teknik yang pertama. Yang kedua, buat kebiasaan itu menarik. Ya, karena biasanya otak kita itu menyukai reward. Kayak tadi contohnya, siapa yang tahu ini? Siapa yang bisa jawab? Sampai berapa kali tak ada yang mau jawab. Ketika oke, yang bisa jawab, ibu akan berikan reward. Baru saya bu. Nah, ya, otak kita itu menyukai reward. Nah, jadi teknik yang kedua, ya, kalian katakan, kalau saya, misal nih contoh ya,
kalau saya nanti selesai belajar rumus matematika selama 15 menit, maka saya akan nyekrol TikTok selama 15 menit. Itu kuncinya. Tapi harus konsisten dan harus komitmen. Sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi apa teknik kita yang pertama? Apa Bang teknik kita yang pertama? Kebiasaan positif. Bagaimana caranya? Kan ada tekniknya tadi, membangun kebiasaan positif itu. Apa yang pertama? Kebiasaan itu. Buat kebiasaan itu jelas. Jelas apanya? Tempat, waktu, durasi, berapa lama? Ya, bisa? Bisa. Ya, mulai sekarang bisa diterapkan. Ya, yang kedua apa lagi? Buat kebiasaan itu menjadi menarik. Nah, bagaimana caranya? Anda yang lebih tahu di mana letak menariknya. Ya. Kalau kebiasaan Anda, oh saya sukanya nyekrol TikTok. Ah, jadi kasihlah reward. Kalau sudah selesai, maka saya akan melakukan apa? Atau misalkan kalau sudah selesai nanti saya belajar sekian menit, saya akan nongkrong dengan teman. Saya akan jalan. Ya. Bisa dipahami sampai situ? Oke. Next Ibu. Nah, sekarang kebalikannya. Teknik yang kedua adalah kebalikannya. Apa kebalikannya? Iya, menghilangkan kebiasaan yang negatif atau kebiasaan yang buruk, ya. Yang pertama, buat kebiasaan buruk itu sulit. Nah, bagaimana caranya? Ya, jauhkan pemicu gangguan. Misalkan gini, lagi belajar, tapi kawan ini sibuk aja chatting. Akhirnya chatting. Udah niat mau belajar, tapi penasaran, pengen lihat statusnya mantan. Wih, cute. Ya, udah niat nih mau belajar, tapi pengen lihat IG story-nya ceweknya gebetan. Banyak gangguannya. Atau pengen main game. Nah, caranya bagaimana? Biar kebiasaan negatif itu menjadi sulit. Ya. Bisa kalian titipkan HP-nya ke orang tua. Biar sulit untuk mengaksesnya. Ya, bagaimana caranya agar yang menggoda itu menjadi sulit diakses atau menjadi sulit untuk dilakukan, ya. Bisa dipahami sampai situ? Ya, apa yang dipahami, Bang? Apa yang dipahami? Apa yang dipahami? Iya, kamu, Bang? Ya, kenapa, Bang? Ya, bagaimana, Bang? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang negatif? Yang pertama tekniknya apa? Buat kebiasaan buruk itu sulit. Yang kedua, buat kebiasaan buruk itu tidak memuaskan. Nah, bagaimana caranya? Tambahkan konsekuensi kecil. Tuh, contohnya, kalau menunda tugas, misalkan berarti nanti harus cuci piring tambahan sebelum tidur. Atau kalau menunda tugas, berarti nanti saya nggak boleh jalan dengan teman, nggak boleh main handphone. Nah, jadi kuncinya buat hal baik itu mudah dilakukan dan buat gangguan-gangguan itu menjadi sulit untuk diakses. Ya. Ya, ada pendapat, Bang? Ada yang mau disampaikan? Ya. Soalnya seru kali dari tadi kayaknya, Abang ya.
Mungkin ada yang mau abang sampaikan, boleh? Oke, next Ibu. Nah, oke, ya. Sekarang kita akan praktik untuk habit tracker, ya. Oke, silahkan anak-anak Ibu isi dokumen bimbingannya, catatan yang tadi, ya. Nah, sudah ada kan tadi? Yang pertama, yang sebelum dimulai, ya, lembar habit plan, dibuka lembar habit plan-nya tadi. Ada lembar habit plan-nya? Ya, silakan dibuka lembar habit plan-nya. Yang pertama tadi apa di situ? Iya, tuliskan kebiasaan positif yang akan mulai dilakukan. Ya, silakan diisi lembar habit plan-nya. Terserah. Ya, yang penting yang akan mulai dilakukan. Ya. Ya, isi lembar habit plan-nya mana tadi? Oke, silahkan diisi lembar habit plan-nya. Satu, ya, boleh satu saja, ya. Silahkan diisi lembar habit plan-nya. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Ya, tulis kebiasaan positif yang akan mulai dilakukan. Oke, habit plan yang kedua apa tadi? Harus dihentikan. Ya, silahkan diisi di lembar dokumennya. Ya. Ya, silahkan diisi di lembar dokumennya. Yang kedua, kebiasaan negatif yang harus dihentikan. Silahkan tulis. Oke, kalau sudah ditulis ya kebiasaan positif yang akan mulai dilakukan, sekarang tuliskan rencana penerapan aturannya. 1 sampai 4 aturan dari tiap-tiap habit plan yang kalian buat. Ya. Tuliskan 1 sampai 4 aturan. Ya. Di kegiatan positif aturannya apa saja? Kemudian di kegiatan negatif aturannya apa saja? Kan tadi sudah ada tekniknya kan? Misalkan kebiasaan negatifnya yang mau dihentikan adalah scroll TikTok berlebihan, misalkan gitu. Main game kelamaan, berlebihan sampai lupa makan, lupa waktu belajar, lupa mandi.
Kemudian aturannya apa? Biar hal tersebut bisa dihentikan. Ya, silakan ditulis. Ada yang sudah? Mana, Bang? Ya, ditulis aturannya. Aturannya ditulis. Dua-duanya 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 aturan ditulis. Di habit plan yang positif dan yang tadi negatif. Sudah tulis aturannya? Harus 4 tahu. Harus 4. Ya, boleh, boleh. Sudah? Mana punya Abang? Mana punya Abang? Jadi kalau kebiasaan negatif apa itu main HP. Sudah? Maaf, permisi sayang. Kayak gini ya, Bu. Ya, sekarang tinggal bikin aturannya. Aturan untuk melakukan ini apa? Aturan untuk menghilangkan ini juga apa? Ya. Lihat. Di poin mana ini? Dia ini apa yang ini? Dua-duanya ada aturannya, ya. Dua-duanya dibikin aturannya. Oke, good kakak. Yang pertama, abang bikin apa itu? Yang kebiasaan positif. Saya akan membantu bantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Akan membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Itu kebiasaan yang akan dimulai, kebiasaan positif. Nah, aturannya bagaimana? Aturan yang bisa menghambat itu terjadi. Maka agar itu tidak terhambat, agar hambatan-hambatannya bisa dihilangkan, godaannya bisa dihilangkan, berarti abang harus buat aturan. Kapan membantu orang tuanya, jam berapa menit, kan begitu. Jadi semuanya jelas ya. Sudah? Misalnya begini Bang, abang mau mulai belajar rumus matematika selama 15 menit di kamar setiap jam 8 malam. Maka aturannya biar tidak terganggu, jauhkan handphone. Misalkan aturan yang pertama. Aturan yang kedua apalagi? Yang ketiga apalagi? Kalau ini Ibu, kalau ini gimana? Tidak tahu aturan. Aku mau rajin. Mana tulisannya Bang?
Lembar habit plan-nya mana, Bang? Oke, ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh berbagi. Oke, yang sudah selesai boleh sharing-sharing dengan temannya. Oke, sudah selesai ya? Sudah? Oke. Siapa yang mau berbagi? Kakak mau berbagi? Sudah selesai punya kakak? Belum? Oh ya, selesaikan kalau belum selesai. Abang udah selesai? Sudah selesai, Bang? Mana? Aturannya sudah dibuat juga? Sudah? Boleh berbagi? Boleh berbagi, Bang, dengan temannya? Ya, silahkan. Dengan abang siapa? Oke, halo. Iya, hai. Oke, baik. Sudah selesai mengisi semua ya? Ya, oke, Bang, silakan kalau mau berbagi, Ibu persilakan maju ke depan untuk berbagi dengan kawannya. Dua-duanya, ya. Oke, silakan, Bang. Ya, depan ya, Bang. Menghadapnya ke sana, sayang. Oh, sebentar, celananya dibetulin dulu. Celana Abang betulin dulu, ngadep sana. Kebiasaan positifnya Tunggu sebentar. Perkenalkan diri dulu, sayang. Perkenalkan, nama saya Saul Septrianto dari Pengelasan Kapal 2. Kebiasaan positifnya seperti belajar dan membersihkan rumah. Kebiasaan negatif yang harus dihentikan seperti begadang dan malas. Aturannya belajar selama 15 menit atau lebih, membersihkan rumah hingga bersih. Yang negatifnya tidur lebih awal dan sering beraktivitas. Oh, sering melakukan aktivitas apa? Aktivitas yang? Seperti olahraga. Oh, olahraga. Oke, terima kasih untuk Abang Syawal dari kelas 10 Laskar 2. Ya, tadi dia mengatakan apa? Kebiasaan positifnya apa tadi? Belajar, ya, akan melakukan kebiasaan yang positifnya, berusaha belajar secara konsisten dan membantu orang tua. Nah, dengan apa tadi caranya? Iya. Kemudian kebiasaan negatifnya tadi apa? Begadang dan malas. Maka aturannya dia akan tidur lebih awal. Oke, terima kasih untuk Bang Syawal. Lagi ada yang sharing? Kayak dari barisan sinilah Ibu, mau dari sayap sini. Dari tadi dari sini terus ganti dari sayap yang sebelah sana. Yang cantik-cantik, yang kinyis-kinyis, yang imut-imut. Silakan.
Ya kakak. Ya silakan siapa dari sayap sini yang mau sharing berbagi?